Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian pengembangan kurikulum. Adapun latar belakangnya, yaitu kurikulum merupakan pedoman mendasar dalam proses belajar dan mengajar di dunia pendidikan. Berhasil tidaknya suatu pendidikan, mampu tidaknya seorang anak didik dan pendidik dalam menyerap dan memberikan pengajaran, serta sukses tidaknya suatu pendidikan tentu akan berpeluang kepada kurikulum tersebut. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Pengembangan kurikulum merupakan keniscayaan bagi institusi pendidikan agar proses dan hasil pendidikan tidak menyimpang dengan harapan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dari tuntutan zaman. Rumusan masalahnya, yang pertama yaitu tentang pengertian kurikulum, yang kedua pengertian pengembangan kurikulum, ketiga isi perkembangan kurikulum, dan yang terakhir yaitu fungsi kurikulum. Pembahasan yang pertama yakni pengertian kurikulum. Untuk mengetahui definisi kurikulum dapat dibagi menjadi dua sisi, yakni sisi etimologis dan terminologis. Yang pertama, etimologis, yakni kurikulum diambil dari bahasa Latin yang berarti berlari cepat, menjalani suatu pengalaman yang tanpa henti, gelenggang, dan lain-lain. Ada pula yang mengatakan berasal dari bahasa Yunani yang berarti jarak yang harus ditempuh. Sedangkan terminologis, yakni kurikulum merupakan segala usaha sekolah secara keseluruhan untuk mempengaruhi anak belajar dalam ruang kelas, di dalam sekolah atau di luar sekolah, termasuk kurikulum. Kurikulum itu mempunyai 4 unsur atau aspek utama, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu. Dengan lebih tegas lagi, orang yang bagaimana yang ingin kita bentuk melalui kurikulum itu. Kemudian, yang kedua, pengetahuan, informasi-informasi, data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu. Bagaimana? Inilah yang bisa disebut mata pelajaran. Yang ketiga, metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan mendorong murid-murid belajar dan membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum. Dan terakhir yang keempat yakni metode dan cara penilaian yang dipergunakan untuk mengukur menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan dalam kurikulum. Kemudian untuk pengertian pengembangan kurikulum. Yang pertama, istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu alat atau cara yang baru, di mana dalam kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Kemudian, kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat materi pendidikan dan mengajar yang diberikan kepada murid sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Pengembangan kurikulum sebenarnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ia sebagai instrumen yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pengembangan kurikulum ialah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai isi pengembangan kurikulum. Ada dua hal yang harus diperhatikan ketika membicarakan isi kurikulum. Yang pertama, isi kurikulum didefinisikan sebagai bahan atau materi belajar mengajar. Bahan itu tidak hanya bersifat informasi faktual saja, tetapi juga mencangkup pengetahuan, keterampilan, konsep-konsep, sikap, dan nilai. Yang kedua yaitu dalam proses belajar mengajar, dua elemen kurikulum yaitu isi dan metode berinteraksi secara konstan.
isi menjadi signifikan jika ditransmisikan kepada anak didik dalam beberapa hal dan cara, dan itulah yang disebut dengan metode atau pengalaman belajar mengajar. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dalam kurikulum berbasis kompetensi KBK disebut sebagai standar kompetensi. Kompetensi itu meliputi antara lain kompetensi lintas kurikulum, kompetensi lulusan, kompetensi mata pelajaran, dan kompetensi dasar. Menurut Alexander Iglesias dalam bukunya Principles of Secondary Education 1981, fungsi kurikulum dibedakan menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Anak didik perlu diarahkan melalui program pendidikan agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi peintegrasian. Implikasinya, anak didik menjadi bagian integral dari masyarakat dimanapun berada. Kurikulum diharapkan mampu mempersiapkan anak didik agar mampu mengintegrasikan diri dalam masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan cara berpikir yang memiliki sehingga ia dapat berperan dan memberi kontribusi kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi perbedaan. Fungsi kurikulum sebagai pembeda dapat memberikan pelayanan kepada anak didik sebagai anggota atau calon anggota masyarakat sesuai dengan perbedaan-perbedaan yang dimilikinya. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan anak didik agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkauan yang lebih jauh. Apakah anak didik melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi atau persiapan untuk belajar di masyarakat. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Fungsi kurikulum adalah diferensiasi, yakni memberikan pelayanan kepada anak didik sesuai dengan perbedaan-perbedaan yang ada pada dirinya. Antara keberadaan diferensiasi dengan pemilihan merupakan dua hal yang erat sekali hubungannya. Dan yang terakhir yaitu fungsi diagnosis adalah agar siswa dapat mengadakan evaluasi kepada dirinya dan menyadari semua kelemahan dan kekuatan diri sehingga dapat memperbaiki dan mengembangkannya sesuai dengan kemampuan yang ada, yang pada akhirnya dapat berkembang secara maksimal dalam masyarakat. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.